Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Yang saya hormati dosen mata kuliah kewarganegaraan yang insyaallah selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hormati seluruh teman-teman yang semoga lancar dalam melaksanakan perkuliahan walaupun secara online. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kuliah walaupun dengan keadaan pandemi tidak mengurangi semangat kita dalam tetap belajar. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad yang kita harapkan syafaatnya yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya di sini Ihsan Nur Cahya, salah satu mahasiswa YAM Metro yang akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyatukan bangsa Indonesia guna untuk melengkapi atau memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah kewarganegaraan. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah untuk memajukan negara Indonesia. Salah satunya ialah Pancasila menyatukan kemajemukan Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, memiliki karakteristik menonjol yaitu terletak pada kemajemukan masyarakatnya. Benar bahwa Indonesia memiliki beragam agama, beragam kebudayaan, beragam bahasa, tapi tidak mengurangi rasa integritas ataupun rasa solidaritas kita sebagai bangsa Indonesia. Karakteristik tersebut menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang istimewa, bangsa yang berbeda dengan bangsa lainnya di dunia, betul. Karena negara-negara lain sangat menyukai kita disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu negara Indonesia mempunyai beberapa budaya, mempunyai beberapa bahasa yang banyak, tetapi kok tidak terjadi sebuah pertempuran. Karena itulah Indonesia termasuk negara hebat, bangsa yang berbeda dengan bangsa lainnya di dunia. Bangsa Indonesia merupakan kesatuan yang lebih dari 1000 suku atau etnik yang terbesar lebih dari 17.000 pulau. Dalam hal ini menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang plural, yang multietnik. Kemajuan masyarakat Indonesia tersebut menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang multietnik, sama halnya dengan Amerika Serikat atau USA. Namun perbedaannya adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa multietnik yang terjalin karena unsur masyarakatnya sudah mengembangkan perbedaannya sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Hal tersebut yang membedakan dengan bangsa majemuk lainnya di dunia seperti Amerika. Amerika merupakan salah satu negara multietnik terbesar di dunia, sama halnya seperti Indonesia. Namun masyarakat multietnik yang berbeda di sana merupakan masyarakat pendatang dari benua ataupun bangsa luar Amerika. Masyarakat ini merupakan keistimewaan tersendiri untuk suatu bangsa dikarenakan di saat terdapat keanekaragaman kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman ideologi bertindak, berpikir, dan bersosial atau budaya. Masyarakat yang majemuk atau multietnik terdiri dari berbagai macam kebudayaan yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut menjadikan masyarakat majemuk yang multietnik memiliki pola pikir yang berbeda dikarenakan karakter, prinsip sosial, budaya mereka yang berbeda. Menurut Furnival, masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang sangat sulit untuk berintegrasi karena masyarakat majemuk tersebut sadar bahwa setiap kelompok yang memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Furnival menjelaskan lebih lanjut bahwa bangsa memiliki karakter masyarakat majemuk sangat sulit untuk menonjol Commonwealth. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk atau mempunyai suku yang banyak. Majemuk artinya menyeluruh. Kemajemukannya diwariskan sejak awal peradaban dunia mulai berkembang. Kemajuan tersebut menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang kaya akan nilai sejarah dan budaya. Di situ bisa kita ambil pelajarannya bahwa walaupun negara Indonesia mempunyai berbagai suku bangsa, berbagai bahasa,
itu sebagai langkah kita sebagai warga Indonesia harus punya integritas ataupun persatuan yang kuat untuk membela atau mempertahankan ideologi negara dan membangun solidaritas yang kuat. Kemajuan yang beraneka ragam tersebut berbentuk dikarenakan beberapa hal. Salah satunya adalah dikarenakan letak geografis bangsa Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang saling terpisah antara satu dan yang lainnya. Formual berpendapat bahwa negara majemuk adalah negara yang akan sulit untuk berintegritas. Namun hal tersebut menjadi tidak mungkin ketika bangsa Indonesia yang masyarakat majemuk menjadi satu kesatuan di bawah bendera merah putih. Nah, di sini berarti kita mempunyai keistimewaan yang berbeda dengan negara lain. Mengapa? Karena masyarakat kita majemuk, tapi kita bisa menjalin integritas yang kuat, sedangkan negara-negara yang disitu tidak mempunyai kemajemukan malah dia saling bertempur untuk merebutkan suatu etnis yang lebih tinggi. Itu tidak diperbolehkan pada Indonesia karena kita satu nusa, satu bangsa, ataupun berbeda-beda tetap satu. Media pemersatu bangsa tersebut salah satunya adalah karena adanya satu pandangan hidup atau motivasi yang terberikan oleh satu kisah mengenai cita-cita seorang tokoh besar yang hendaknya menyatukan Nusantara pada saat itu. Cerita tersebut terbalut dalam kisah Sumpah Pahlawa. Dinamakan tokoh besar tersebut adalah Gajah Mada, seorang tokoh besar kerajaan Majapahit. Motivasi yang terberi oleh kisah tersebut akhirnya menjadikan satu kelompok besar memiliki keseragaman dan pandangan berpikir untuk menyatukan bangsa ini karena berbeda-beda termasuk dari salah satu rahmat. Motivasi yang terakhirnya terkristalisasi sebagai pandangan hidup bangsa yang pada saat itu dalam tekanan yang sama dalam penjajahan kolonialisme, tekanan yang terus terjadi dalam bertahun-tahun membuat masyarakat bangsa Indonesia memiliki rasa yang sama mengenai kehidupan yang lebih selaras dan damai. Motivasi yang berkonvergensi dengan tekanan kolonialisme tersebut membuat masyarakat Indonesia terbalut dalam sebuah cita-cita seorang tokoh besar yang pada saat itu menjadi tonggak terdiri gagahnya peradaban Nusantara atas kerajaan besar. Selain dari pengaruh motivasi yang terberi oleh peradaban hebat bangsa ini, media pemersatu lainnya yang dapat dijadikan masyarakat majemuk yang berbeda Indonesia bisa berintegritas adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara kita, maka kita harus mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Pancasila yang digali dari kebudayaan bangsa Indonesia merupakan kristalisasi atau nilai-nilai leluhur yang sudah terjalin dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila memberi corak yang khas kepada bangsa Indonesia, maka dari situlah Pancasila tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Pancasila bersifat universal yang dapat menampung dan tidak membatasi nilai-nilai dari kemajemukan yang ada. Pancasila merupakan satu kesatuan untuk 5 elemen yang tidak dapat dipisahkan. Pancasila yang bulat dan utuh itulah menjadi kepribadian dari bangsa Indonesia yang majemuk atau multietnik. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup dan keberadaan bangsa akan mempunyai arti dan menjadikan kenyataan bagi manusia Indonesia dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, yang memberi semangat reformasi dengan harapan menuju ke arah yang lebih baik. Reformasi adalah perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki keistimewaan sendiri dibandingkan dengan konsep pandangan dari bangsa lainnya. Konsep pandangan hidup bangsa barat contohnya pada pandangan hidup mereka menekankan kebebasan individu yang seluas-luasnya. Selain itu, konsep Pancasila pun berbeda dengan konsep sosialisme, komunisme yang menekankan pada kepentingan komunal atau bersama. Dalam konsep Pancasila di sana menekankan kepada kepentingan individu dan kepentingan nasional dengan memberikan keikutsertaan bangsa dalam melakukan perlindungan, pertanggungjawaban dan pengelolaan agar terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan nilai-nilai leluhur bangsa. Jadi dari pelajaran tersebut kita bisa pahami bahwa langkah-langkah mempersatukan bangsa adalah saling membangun integritas, saling melakukan solidaritas, baik itu di kalangan masyarakat ataupun di kalangan yang lainnya.
berpatoklah atau berpeganglah teguh pada Pancasila, karena nilai-nilai yang tergabung dalam Pancasila sudah termasuk nilai yang sempurna. Apabila kita berpegang teguh dengan Pancasila dan mengamalkan Pancasila, insya Allah kita mendapat sebuah pengarahan kehidupan yang sebenarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.